wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yudiandini dengan NIM 30165 kelas IKTC kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum acara 1, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia. Selanjutnya silakan menonton video saya. Anamnesa merupakan suatu kegiatan untuk mencari tahu dengan cara pengamatan dan mewawancarai kepada pemilik atau perawat ternak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit yang diderita oleh ternak, meliputi riwayat penyakit ternak, kondisi lingkungan, faktor lingkungan, dan sebagainya. Hasil anamnesa ini dapat digunakan agar pemeriksaan ternak selanjutnya lebih terarah dan diketahui penanganan dan pemberian obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh ternak. Wawancara yang saya lakukan meliputi data diri pemilik ternak, jumlah ternak, cara mengetahui ternak sakit, cara mengatasi jika ternak sakit, penyakit yang sering menyerang ternak, usaha mencegah penyakit, pakan yang diberikan, cara membersihkan tubuh ternak, cara membersihkan kotoran, dan cara membuang kotoran. Anamnesa pada praktikum acara 1 ini, saya melakukan wawancara dengan pemilik Manan Farm yang beternak sapi potong yang berada di daerah Langensari Timur, Ungaran Barat. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak yang dilakukan di Manan Farm, dapat diketahui bahwa jarak kandang sapi dengan rumah sekitar kurang lebih 10 meter. Jarak kandang tersebut sudah sesuai dengan standar. Hasil pengamatan kondisi kandang di Manan Farm dapat diketahui bahwa kondisi kandang yang kurang bersih karena sanitasi kandang yang jarang dilakukan. Berdasarkan hasil anamnesa dengan pemilik Manan Farm, dapat diketahui bahwa peternakan tersebut hanya melakukan sanitasi kandang dan ternak sekali dalam seminggu yang berakibat kondisi kandang dan ternak menjadi kotor. Selain itu, kondisi alas kandang yang kotor. Untuk bentuk kandang di Manan Farm sudah berbentuk permanen, serta tempat pakan dan minum yang sudah berbentuk permanen. Di sekitar kandang terdapat rumput gajah yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pepohonan yang membantu suhu udara di sekitar kandang tidak terlalu panas. Sedangkan untuk sumber air yang digunakan di Manan Farm berasal dari sumur yang disalurkan ke tandon. Untuk feses ternak sendiri disalurkan ke tempat penampungan yang nantinya dialirkan ke lahan persawahan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pemeriksaan kesehatan ternak dilakukan dengan pengamatan tingkah laku, pemeriksaan kelainan tubuh, pemeriksaan status fisiologis, dan pengamatan predisposisi. Pengamatan tingkah laku ternak dilakukan dengan cara pengamatan dari jarak jauh dan jarak dekat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ternak dalam keadaan sehat maupun sakit. Berdasarkan hasil pengamatan salah satu ternak sapi potong di Manan Farm, dapat diketahui bahwa ternak tersebut dalam kondisi sehat karena menunjukkan tingkah laku yang aktif bergerak, posisi berdiri normal, dan nafsu makan yang baik. Hasil pengamatan ternak dari jarak dekat didapatkan hasil kondisi permukaan kulit ternak cukup bersih tetapi bagian bawah ternak yang sedikit kotor. Kemudian tidak ditemukannya kelainan di permukaan tubuh ternak. Kemudian kondisi lubang-lubang tubuh pada mulut, hidung, mata, anus, dan telinga dalam kondisi yang bersih. Kemudian kondisi moncong hidung dalam kondisi yang basah. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelainan tubuh pada salah satu ternak sapi potong di Manan Farm, dapat diketahui bahwa ternak tersebut dalam kondisi yang sehat karena menunjukkan hasil pemeriksaan pada bagian dinding parut sebelah kiri maupun kanan dalam kondisi yang normal, kemudian tidak ditemukannya adanya abses, tidak ada luka, tidak ada tumor. Kemudian untuk turgor kulit dalam kondisi yang normal, karena saat kulit dicubit, kulit tersebut kembali dengan sangat cepat. Kemudian warna pupil mata pada ternak tersebut warna putih dan memiliki mata yang bening.
Pemeriksaan status fisiologis tubuh pada ternak meliputi frekuensi nafas, gerakan rumen, frekuensi denyut jantung, frekuensi denyut nadi, dan temperatur rektal. Yang pertama yaitu frekuensi nafas. Frekuensi nafas dilakukan dengan cara mendekatkan telapak tangan ke depan hidung ternak selama 1 menit. Kemudian hitung hembusan nafas ternak tersebut. Untuk standar frekuensi nafas pada ternak sapi potong yaitu 15-30 kali per menit. Selanjutnya, frekuensi denyut jantung yang dilakukan dengan cara menggunakan stetoskop yang diletakkan pada bagian kiri tubuh ternak di kisaran dekat bagian kaki depan dan dihitung denyut jantung selama 1 menit. Untuk standar denyut jantung yaitu 60-80 kali per menit. Selanjutnya, pengukuran suhu rektal pada ternak dilakukan dengan cara memasukkan termometer klinis yang sudah dinyalakan ke dalam rektal ternak dan ditunggu sampai termometer berbunyi. Untuk standar suhu rektal pada ternak sapi potong yaitu 38,2 sampai 38,7 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk pengukuran gerakan rumen dilakukan dengan cara menggunakan stetoskop yang diletakkan pada bagian abdomen dan dengarkan gerakan rumen. Jika terdengar, maka terjadi pencernaan di dalam rumen. Jika tidak terdengar, maka terjadi kelainan pada pencernaan ternak tersebut. Selanjutnya, pengukuran denyut nadi pada ternak dilakukan dengan cara memegang pangkal ekor ternak, kemudian hitung denyut nadinya selama 1 menit. Untuk standar frekuensi denyut nadi pada ternak sapi potong yaitu 60-70 kali per menit. Selanjutnya, pemeriksaan suhu tubuh pada ternak yang dapat dilakukan dengan cara memegang telinga ternak. Apabila telinga ternak terasa lebih panas, artinya suhu tubuh ternak lebih tinggi. Apabila telinga ternak tidak terasa panas, maka suhu tubuh ternak itu normal. Predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau menyebabkan sakit. Berdasarkan hasil pengamatan di Manan Farm, dapat diketahui bahwa kebersihan kandang di sana kurang bersih, kebersihan lingkungan luar kandang yang cukup bersih, kemudian kebersihan saluran air di sana yang kurang bersih, kemudian penampung feses yang hanya dibiarkan dan tidak bersih, kemudian tempat pakan dan minum yang kurang bersih dan banyak sisa pakan yang berceceran, kemudian tidak adanya ektoparasit yang nampak. Faktor utama penyebab penyakit yaitu kebersihan lingkungan kandang yang kurang mendapat perhatian peternak yang merupakan faktor predisposisi bagi bakteri untuk berkembang biak dan lingkungan kotor menyebabkan sapi mudah terinfestasi penyakit. Kesimpulan dari pengamatan di Manan Farm yaitu salah satu ternak sapi potong yang dijadikan objek pengamatan di Manan Farm menunjukkan kondisi yang sehat dan saran untuk peternak di Manan Farm untuk lebih memantau sanitasi perkandangan serta lebih memperhatikan kebersihan kandang, tempat pakan, tempat minum, dan alas kandang. Demikian video praktikum dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.